Hello, welcome to Anggi Berbagi Story. Nah, kali ini aku mau sharing tentang 5 buku yang mungkin bisa teman-teman baca saat teman-teman ada waktu luang atau lagi bosen mau ngapain. Bukunya macam-macam, mulai dari fiksi dan non-fiksi. Buku pertama adalah buku Sejuta Umat, yang mungkin juga teman-teman juga pernah baca. Buku karya Robert T. Kiyosaki yang judulnya Rich Dad Poor Dad. Ini ada beberapa seri, tapi yang sering banget aku baca adalah seri pertamanya. Di buku ini adalah pengenalan tentang cash flow quadrant, yang mana bisa membuka pikiran kita bahwa sebenarnya ya mungkin kita udah salah mengalokasikan beberapa aset kita. Kita pikir itu aset, tapi ternyata itu justru malah hutang. Buku kedua masih dari buku non-fiksi. Ini juga buku yang sempat trending beberapa tahun lalu. Bukan buku baru, karya Mark Manson. Judulnya Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodo Amat. Walaupun ini dari judulnya ya, kayak agak negatif gitu ya. Masa kita disuruh bodo amat gitu kan. Tapi jangan salah, buku ini justru mengajarkan kita untuk lebih peduli tentang hal-hal yang major dalam hidup kita. Jadi kadang-kadang pikiran kita atau sikap kita itu lebih cenderung memperhatikan hal-hal yang sebenarnya nggak penting-penting amat gitu buat kita. Di dalamnya banyak sekali cerita-cerita, contoh-contoh cerita yang menarik juga untuk dibaca ya. Lanjut ke buku fiksi. Sebenarnya aku lebih senang sih baca buku yang fiksi, tapi juga fiksi yang memberikan value. Buku pertama fiksi yang aku rekomendasi adalah bukunya sequel Terelie yang Bulan Bumi Matahari. Sekarang kalau nggak salah udah ada 7, aku beli 5 sih, baca bukunya baru 5 dan asik banget. Cocok banget untuk teman-teman yang suka sama Harry Potter. Nah, ini kayak semacam cerita Harry Potter versi lokal, dimana di sini menjunjung tinggi nilai-nilai seperti kejujuran, kekompakan, kesetiaan, persahabatan gitu-gitu. Wajib banget dibaca kalau kalian suka sama Harry Potter dan sekarang udah mulai menunggu, mulai nyari apa sih kisah-kisah yang sejenis itu gitu. Semoga buku lokal ini, karya Terelie ini juga bisa diangkat ke dalam layar lebar ya, seperti film Harry Potter. Next ada buku fiksi karya Dan Brown. Yang bikin aku amazed dengan penulis ini adalah karena setiap bukunya walaupun tebal bisa sampai 500-600 halaman, tapi di dalam ketebalan buku itu dia merangkum kejadian dalam 24 jam saja. Jadi bisa dibayangin ya betapa detail si Dan Brown ini menceritakan kisah-kisah para tokoh-tokohnya, mulai dari karakternya, setting lokasinya, dan kejadian perkaranya, dan bahkan barang-barang yang ada di dalam buku ini itu benar-benar dideskripsikan dengan detail. Inilah yang membuat buku ini menarik. Kalau yang tadi nih Terelie itu bisa dibaca sambil ya nyantai, pengen relax gitu. Kalau yang Dan Brown ini kita kalau membaca itu feelingnya kayak agak lebih dikejar-kejar gitu, karena penasaran banget ini abis ini ngapain, karena memang buku itu adalah kejadian dalam 24 jam. Last but not least, ada buku lama banget, buku tahun 2011, cetakan pertamanya, waktu aku udah dulu beli. Tapi aku masih punya, simpen buku ini, walaupun dari zaman dulu kala sampai lecek juga aku simpen. Nggak begitu lecek sih sebenarnya, tapi udah agak kuning-kuning gitu dalamnya. Lucu banget bukunya, karya Indra Herlambang, judulnya Kicau Kacau. Sampulnya juga lucu banget, ini sebentar aku ambil. Nah, ini Kicau Kacau, sampulnya kuning. Ini aku baca udah 100 kalian kali. Bukan fansnya Indra Herlambang, nggak terlalu ngefans gitu maksudnya. Tapi di buku ini tuh bener-bener dia menceritakan kehidupan dengan lucu gitu. Jadi cerita ini sebenarnya diambil dari cuplikan-cuplikan Twitternya dia, dan dia menceritakan background kenapa dia nge-tweet ini. Jadi bukunya memang lucu, menghibur, dan dibaca berkali-kali pun udah kayak makan kerupuk gitu, nggak bosan. Jadi kayak udah baca aja gitu, kalau pengen lagi ngapain bosan ada buku kuning gue ambil, ya ngakak-ngakak aja gitu sambil baca buku ini. Nah, sekian dulu rekomendasi buku
dariku untuk teman-teman yang mungkin ada buku-buku yang mau direkomendasikan yang oke banget, baik itu fiksi atau non fiksi, bisa juga di komen di sini. Sekian, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Jangan lupa juga di-share ke teman-teman yang lain yang suka baca buku juga. Semoga story-nya bermanfaat. Bye!